Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita yang ketiga, yaitu Aku Anak Soleh. Untuk itu, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah, kita lanjutkan. Hari ini yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar yang akan kita penuhi, yaitu memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua adalah memahami makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku jujur termasuk dalam akhlak terpuji atau biasa kita sebut dengan akhlak mahmudah. Di pelajaran yang ketiga ini ada 4 sub bab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah amanah, dan yang ketiga hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan yang keempat adalah santun dan menghargai teman. Tetapi di video kali ini yang akan kita bahas hanya jujur dan amanah. Akhlak terpuji. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Artinya, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, sudah tentu kita sebagai seorang muslim, umatnya Nabi Muhammad, maka kita harus mencontoh perilaku Nabi, yaitu memiliki akhlak terpuji. Pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah akhlak atau perilaku yang baik. Akhlak terpuji disebut juga dengan akhlak mahmudah. Ciri utama anak soleh adalah memiliki akhlak terpuji. Contoh akhlak terpuji antara lain. Yang pertama, bersikap jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini tentang kejujuran seorang gadis penjual susu di zaman Khalifah Umar radhiyallahu an. Pada suatu malam, Khalifah Umar radhiyallahu an ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah rumah kecil. Beliau tertarik mendengar suatu percakapan. Berikut percakapannya. Yakni percakapan seorang ibu dan anaknya yang berprofesi sebagai penjual susu kambing. Anakku, hari ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadis itu menghibur, Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak, kata ibunya.
Jangan bu, gadis itu melarang. Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur dengan pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu memaklumi. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar radhiyallahu an. Bagaimana mungkin Halimah Umar radhiyallahu an tahu, kata ibu tersebut kepada anaknya. Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istana tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita, kata ibu tersebut. Gadis itu pun tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah, Tuhannya Khalifah dan Tuhan kita pasti melihat apa yang kita lakukan. Dari luar gubuk, Khalifah Umar radhiyallahu an mendengar pembicaraan ibu dan anak gadis tersebut. Khalifah kagum dengan kejujurannya. Ternyata, kemiskinan tidak membuatnya untuk berlaku curang. Keesokan harinya, Khalifah mengutus seseorang untuk menjemput gadis penjual susu dan ibunya ke istana. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengar kisah tentang kejujuran seorang gadis penjual susu kambing. Nah, anak-anak tahu nggak apa arti dari jujur? Jujur adalah berkata dan berperilaku sesuai dengan kenyataan. Lawan kata sifat jujur adalah berbohong. Keuntungan bersikap jujur antara lain, yang pertama, kalau kita jujur hati menjadi tenang. Yang kedua, orang yang jujur pasti dipercaya orang lain. Dan yang ketiga, orang yang jujur akan memiliki banyak teman. Kemudian yang keempat, perilaku orang yang jujur akan cenderung kepada kebaikan dan kebenaran, yaitu pengertian jujur dan keuntungan jujur. Dengan kata lain, jujur itu adalah berkata benar atau berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan. Kemudian akibat atau kerugian bersikap tidak jujur atau bohong antara lain, yang pertama hati gelisah. Ya, kenapa? Karena orang berbohong biasanya ditutupi dengan kebohongan. Jadi bohong itu bisa berlanjut. Contohnya, bohong itu bisa berlanjut misal ketika kita ditanya guru, "Anak, tadi sudah sholat?" "Sudah, Pak." "Di mana sholatnya?" "Di masjid, Pak." Nah, padahal yang pertama tadi mungkin dia tidak sholat, tetapi dia menjawabnya di masjid. Dia sholat. Berarti dia sudah berbohong sekali. Kemudian ditanya lagi, di mana sholatnya? Saya sholatnya di masjid. Padahal anak tersebut tidak pergi sholat ke masjid. Maka itu namanya berbohong. Berbohong itu pasti, ya, berbohong itu pasti ditutupi dengan kebohongan yang lain. Maka dengan kita menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain, maka hati kita menjadi gelisah. Untuk itu, sebagai seorang muslim, maka hindari berkata bohong. Kalau memang kita tidak melakukan kebaikan, misal ditanya guru tadi, sudah sholat? Jawab saja belum. Berarti kita sudah berkata jujur dan hati kita tenang. Kenapa? Karena kita sudah berlaku jujur, kemudian kita memperbaikinya dengan melakukan apa yang dipinta oleh guru, apa yang diminta oleh orang tua kita. Maka jangan sekali-kali berkata bohong, karena bohong pasti ditutupi dengan kebohongan yang lain. Kemudian yang kedua, kerugian orang yang berbohong adalah tidak dipercaya orang lain. Tentu kita, ya, jika kita berlaku bohong, maka orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Kemudian yang ketiga, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bohong pasti akan melakukan kebohongan lagi. Kemudian yang
keempat adalah perilakunya akan cenderung kepada keburukan dan kebohongan. Ya, karena tadi kebohongan pasti akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Maka hindari berkata bohong dan berkatalah yang jujur, walau jujur itu mungkin berat atau sakit atau pahit. Intinya jika kita berlaku jujur maka kita akan disayang oleh Allah, disayang oleh Rasul, dan disukai oleh orang tua dan orang lain. Terima kasih. Semoga pelajaran jujur pada hari ini dan amanah terhadap apa yang telah diberikan kepada kita bisa kita lakukan di rumah. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.